Halo Sobat Hukum, kembali bersama kami Advokat Kantor Hukum Biru Law Firm. Saat ini kami akan membahas tentang gugatan perceraian di pengadilan. Perceraian hanya sah dilakukan di pengadilan. Dalam undang-undang, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan oleh 3 sebab, yaitu 1. Kematian, 2. Perceraian, dan 3. Atas putusan pengadilan. Perceraian sebagai salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, perceraian hanya dapat sah secara hukum apabila dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus pula ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Perceraian melalui cerai talak atau cerai gugat. Cerai talak dan cerai gugat dikenal dalam proses perceraian yang dilakukan di pengadilan agama, sementara bagi perceraian yang dilaksanakan di pengadilan negeri biasa dikenal dengan gugatan perceraian. Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya. Isi dari permohonannya adalah permintaan kepada pengadilan agama agar mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak terhadap istri. Artinya, perceraian yang diajukan oleh suami baru sah apabila suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Isi dari gugatannya adalah permintaan kepada pengadilan agama agar menyatakan jatuhnya talak dari suami kepada istri. Artinya, tidak ada prosesi pengucapan ikrar talak dalam gugatan yang diajukan oleh istri, melainkan pengadilan agama yang menjatuhkan talaknya. Gugatan perceraian memiliki arti yang sama dengan cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri kepada pengadilan negeri. Isi dari gugatannya adalah permintaan kepada pengadilan negeri agar menyatakan putus ikatan perkawinan antara suami dengan istri. Ke pengadilan mana diajukan perceraian? Sebelum mengajukan perceraian, terlebih dahulu dicermati perihal kewenangan absolut pengadilan, yaitu apakah perceraian diajukan ke pengadilan agama atau di pengadilan negeri, sebagai berikut. Apabila perkawinan dilakukan menurut agama Islam dan tercatat di kantor urusan agama (KUA), meskipun salah satu, suami atau istri, atau kedua belah pihak, suami istri, telah keluar dari agama Islam, maka perceraiannya diajukan di pengadilan agama. Apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama selain Islam dan tercatat di kantor catatan sipil, maka perceraiannya diajukan di pengadilan negeri. Selain itu, perlu juga diperhatikan mengenai kewenangan relatif pengadilan, yaitu apabila terkait pengadilan agama, maka perceraian diajukan ke pengadilan agama mana, dan apabila terkait pengadilan negeri, maka perceraian diajukan ke pengadilan negeri mana. 1. Pengadilan agama. A. Cerai talak. Permohonan talak diajukan oleh pemohon, suami, atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami. Apabila istri bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami. Apabila suami dan istri bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. B. Cerai gugat. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Apabila istri bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami. Apabila suami dan istri bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 2. Pengadilan negeri. Gugatan perceraian diajukan oleh penggugat ke tempat tinggal tergugat atau tempat tergugat sebenarnya berdiam, tempat tinggal penggugat, dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada. Tergugat tidak dikenal. Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia. Tergugat bertempat tinggal di luar negeri.
Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.